Termasuk sunnah yang sangat agung di bulan Ramadan adalah sunnah-sunnah terkait dengan berbuka puasa. Di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Perhatikan jemaah sekalian, mengapa hanya menyegerakan berbuka puasa? Kata Nabi SAW, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Karena itu sunnah Nabi SAW. Disitulah letak kebaikan kita. Disitulah keberkahan hidup kita. Gak usah cari berkah dari benda-benda, dari kuburan-kuburan, dari apapun. Cari berkah itu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di situ kebaikan kita. Dan Allah bahkan mengabarkan kepada kita, itu adalah syarat meraih cinta Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jemaah sekalian tujuan kita belajar sunnah, supaya meraih rahmat dan ampunan Allah tatkala kita mengamalkan sunnah-sunnah itu. Maka orang yang mencintai Allah belum tentu Allah mencintainya sampai dia mengikuti hamba yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu yang dimaksud segera berbuka di sini adalah apabila sudah pasti masuk waktu maghrib. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung berbuka. Ada segolongan orang yang sok lebih takwa, tunda dulu, jangan dulu. Sampai kapan? Sampai sudah gelap langit baru mereka mau berbuka. Mereka itu termasuk ahlul kitab dan diikuti oleh orang-orang Syiah. Jadi ahlul kitab tadi sudah kita bahas, mereka nggak makan sahur. Kalau mau berbuka juga tidak segera. Begitu pula orang-orang Syiah, sok merasa paling takwa, sehingga kita, kata mereka, harus berhati-hati. Tadi sudah kita bahas, berhati-hati itu bagus, tapi tetap harus sesuai dengan dalil. Kalau begitu, jika belum pasti bagi kita, belum yakin sudah masuk waktu maghrib, nggak boleh juga bersegera, bercepat-cepat. Kalau belum yakin masuk waktu maghrib, kemudian kita makan dan minum, ternyata memang belum masuk, bagaimana status puasanya? Tidak sah. Status puasanya tidak sah. Tapi beda halnya kalau dia sudah yakin, kemudian dia berbuka, namun ternyata belum masuk, maka status puasanya sah. Bedakan antara dua hal ini. Adakah menu buka puasa yang dianjurkan? Dalam hadis Abu Daud dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma muda sebelum melakukan sholat maghrib. Ini juga sunnah, berbukanya sebelum sholat maghrib. Jangan sholat dulu baru berbuka. Fa in lam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma matang. Kalau nggak ada kurma gimana? Fa in lam takun hasawatin min ma'in. Kalau tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Jadi kalau tidak ada kurma, jangan cari kue yang manis-manis lalu menganggap itu sunnah. Tidak. Yang sunnah adalah minum air putih dulu. Setelah itu mau makan apapun tidak ada masalah. Maksudnya di sini awal kita berbuka, yang disunahkan makan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka air putih. Jangan langsung ke kue. Nanti setelah air putih baru makan kue, tidak ada masalah. Dan tidak ada sunnah berbuka dengan yang manis-manis. Yang sunnah dengan kurma, kalau nggak ada kurma dengan air putih. Apakah ada dalilnya ketika berbuka puasa dengan bilangan kurma ganjil? Jawabannya tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah makan pagi
tanggal 1 Syawal, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, itu ada sunnahnya kita makan korma minimal 3. Kalau mau nambah 5. Kalau mau nambah jadi 7. Ini sunnah. Tapi untuk buka puasa tidak ada dalil yang menunjukkan demikian. Dan juga jemaah sekalian, sangat dianjurkan memberi makan berbuka puasa kepada orang lain. Ini juga masuk dalam anjuran bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi bayangkan kalau dia ngasih buka puasa kepada 100 orang, dia dapat pahala puasa 100 orang. Adakah doa khusus berbuka puasa? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang doa buka puasa tidak lepas dari kelemahan, sehingga ulama berbeda pendapat apakah ada doa khusus atau tidak. Pendapat yang dikuatkan Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah, imam ahli hadis dari negeri Yaman, tidak ada satu hadis pun yang sahih. Tapi kalau kita menganggap yakin ada hadis sahih, maka tidak mengapa kita amalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan hadis dhahabat dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tapi ulama yang lainnya mendoifkannya. Cuma ada satu yang paling penting, jangan lupa doa makan. Karena saking semangatnya mau berbuka sampai lupa doa makan. Baca bismillah itu harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.